Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Di depan saya ini ada beberapa barang yang sebagian besar saya beli dari toko online. Rencananya kali ini saya akan berbagi pengalaman dengan kawan-kawan cara memasang sendiri pemanas air atau water heater gas. Pemanas air yang akan saya pasang ini bermerek Modena tipe GI6V. Saya beli dari toko online 1,2 jutaan. Kapasitas airnya tertera di samping dus 6 liter per menit. Lumayan besar. Tipe ini termasuk tipe yang telah cukup banyak dipakai orang. Mari kita buka saja dusnya. Inilah barangnya. Di dalam dusnya disertakan buku petunjuk penggunaan, dan kartu garansi. Selain itu, 2 buah baterai ukuran besar, visor dan bautnya, serta nipple selang gas. Di stikernya ditulis, pemanas air ini bebas overheat, anti kebocoran, dan hemat gas. Ini tombol pengatur pembakaran, tombol temperatur, tombol volume air, dan ini lampu indikator baterai. Kita lihat di bagian bawahnya. Ini ruang penyimpanan baterai. Lubang input air dingin, lubang output air panas, lubang input gas, dan ini saklar on off-nya. Barang berikutnya keran mixer atau keran air panas dingin. Saya beli dari toko online dengan harga 200 ribuan. Bukan merek ternama, tapi barangnya cukup bagus. Terbuat dari kuningan. Seperti keran mixer umumnya, bagian ini diangkat untuk mengucurkan air. Ke kanan air dingin, ke kiri air panas. Bisa juga dipasang sebaliknya. Ini diangkat untuk mengalirkan air ke shower. Showernya akan saya pakai shower lama yang ada di kamar mandi. Dan ini double nipple jet serta perlengkapan lainnya untuk memasang keran mixer ini. Untuk mengencangkan arus air ke shower dan ke pemanas air, saya beli pompa pendorong. Mereknya Washer, tipe PB60EA. Harganya di toko online 600.000 ke atas. Di dalam dusnya dilengkapi kartu garansi dan buku petunjuk penggunaan. Barangnya ternyata cukup kecil. Ini lubang input airnya dan ini lubang outputnya. Dilengkapi saklar dengan 3 fungsi, on, off, dan otomatis. Dan ini konektor untuk menghubungkan pompa ke pipa air. Nanti dipasang di lubang input dan lubang output airnya.
Tentunya setelah stiker yang menutup kedua lubangnya dilepas. Pemasangan pompa yang harus dihindari posisi seperti ini, motor di atas. Atau seperti ini, motor di bawah saluran input dan output airnya. Yang disarankan posisi vertikal seperti ini, inputnya di atas, atau sebaliknya, inputnya di bawah. Bisa juga posisi horizontal seperti ini, motor di samping saluran input dan output airnya. Barang berikutnya yang saya beli, kabel listrik untuk memasang stop kontak pompa pendorong dan saklarnya. Selanjutnya, saya juga membeli selang fleksibel yang tahan panas dari toko online. Harganya 20 ribuan untuk disambung ke lubang input dan output pemanas air ini. Panjangnya 40 cm. Dan ini barang yang tidak asing lagi bagi kawan-kawan, selang gas yang akan disambungkan ke lubang input gas pemanas air ini dan ke tabung gas. Tabung gasnya sendiri ada di dapur saya. Ini adalah pipa atau selang air panas, disebut juga pipa PEX. Saya beli yang kualitas biasa di toko online dengan harga 8.000 per meter. Dan ini kni drat luar setengah inci untuk disambung ke pipa air panasnya. Harganya 20 ribuan. Terakhir, saya juga membeli berbagai soket paralon, stop kran, dan klem yang diperlukan untuk pemasangan pemanas air ini. Kita mulai dengan memasangkan keran mixernya lebih dulu. Inilah keran lama saya. Untuk memasang keran mixer, perlu satu lubang keran lagi untuk menyalurkan air panasnya. Kita ukur dulu jarak titik tengah di antara kedua lubang keran ini. Ternyata 14 cm. Kita beri tanda di tembok. Untuk membuat lubangnya, kita bor dulu agar keramiknya tidak rusak. Setelah itu, bisa dilanjutkan dengan pahat. Beginilah hasilnya setelah sambungan pipa dan shock drat dalam ditanam di lubang keran yang baru. Sekarang kita pasangkan kedua double nipple Z-nya. Tentunya setelah diberi selotip dulu. Kita pasangkan juga perlengkapan lainnya seperti ini. Jangan lupa memasang sealnya. Selanjutnya, kita tempelkan kedua lubang keran pada double nipple jet, lalu kita putar mur atau ringnya secara bersamaan searah jarum jam. Untuk mengencangkannya, bisa kita gunakan kunci Inggris. Saya pasangkan lagi shower lamanya di keran baru ini. Setelah ini, kita akan ke belakang tembok kamar mandi ini untuk memasang pipa air panasnya.
Inilah pipa paralon yang terhubung ke keran mixer tadi. Kita pasangkan shock drat dalam yang telah diberi lem, berikut keni pipa air panasnya. Cara memasangkan pipa air panasnya begini. Kita ambil dulu mur dan cincinnya. Masukkan ke pipa. Sekarang sambungkan pipanya ke konektor atau ke keni, lalu putar murnya. Untuk mengencangkannya, kita bisa gunakan kunci Inggris. Ujung pipa air panas ini nanti disambungkan ke pemanas air dengan cara yang sama. Setelah keran mixer dan pipa air panas terpasang, akan saya pasangkan pemanas airnya di tembok halaman belakang rumah. Kita bor dulu temboknya. Masukkan kedua piser bawaan pemanas air ke lubang pengeboran. Pasang bautnya dengan menggunakan obeng. Baut inilah yang akan menjadi gantungan pemanas air ini. Sekarang kita pasangkan pemanas airnya seperti ini. Lalu nanti akan kita kuatkan pemasangan ini dengan menggunakan baut tanam bawaan pemanas air di bagian bawahnya. Selanjutnya kita buat lubang di tembok untuk memasang pipa air panas dan pipa air dingin. Kita masukkan pada lubang ini pipa paralon yang telah dilengkapi drat luar untuk saluran air panasnya. Di belakang tembok, nantinya pipa ini akan terhubung ke pipa air panas. Ini rangka pipa yang sudah dibuat. Air mengalir dari atas, diteruskan ke pemanas air dan ke belakang tembok sebagai air dingin. Saya pasang klemnya agar rangka pipa ini lebih kuat dalam menahan beban pompa pendorong. Kita pasangkan pompanya ke konektor yang sudah terpasang di pipa. Jangan lupa memasang karet sealnya. Kita kencangkan baut atau ringnya dengan menggunakan kunci Inggris. Berikutnya, kita pasangkan selang fleksibelnya pada lubang input pemanas air dan drat luar pipa air yang terhubung ke pompa pendorong. Kita pasangkan juga ujung selang fleksibel yang lain pada drat luar pipa air panas dan lubang output pemanas air.
Kencangkan pemasangan kedua selang ini dengan kunci Inggris. Setelah ini, barulah kita pasangkan selang gasnya dengan menggunakan nepel selang gas bawaan pemanas airnya. Beginilah kawan-kawan hasil pemasangan pemanas air yang saya lakukan sendiri di tembok halaman belakang rumah. Tabung gasnya saya simpan di pojok halaman, stop kontak pompa pendorongnya saya pasang di atas. Itulah tandon airnya. Dari tandon, air mengalir melalui pipa paralon menuju pemanas air dengan melewati pompa pendorong terlebih dulu. Sebelum pompa, saya pasang stop kran agar bisa menutup aliran air bila ada perbaikan di pompa dan unit pemanas airnya. Saklar di pompa saya posisikan pada otomatis agar motor pompa langsung bekerja saat keran air di kamar mandi dibuka. Dari pompa air mengalir kedua arah, yaitu ke sini untuk mengalirkan air dingin ke keran mixer di kamar mandi dan ke sini sebagai masukan air pada pemanas air. Sekali lagi, ini adalah tombol pengatur pembakaran. Diputar ke kiri api besar, ke kanan api kecil. Tombol ini untuk mengatur volume air. Ke kanan volume air berkurang, ke kiri besar. Tombol ini untuk mengatur temperatur sesuai yang kita inginkan. Dan ini saluran air panasnya. Terhubung ke belakang tembok ini. Kita lihat di belakang temboknya. Ini konektor yang terhubung ke selang fleksibel yang menyalurkan air panas tadi. Ini sambungan pipa air dingin dari pompa. Pipa ini saya sambungkan dengan instalasi pipa air yang sudah ada sebelumnya. Ditanam di tembok menuju ke kamar mandi. Sedangkan pipa air panasnya saya gantung saja di tembok dengan menggunakan klem tanpa ditanam. Panjangnya sekitar 5 meter lebih untuk sampai ke kamar mandi. Kawan-kawan, sekarang kita akan lihat kinerja pompa dan pemanas airnya. Meski saklar di pompa pendorong ada otomatisnya, tapi saya juga memasang saklar listriknya di depan kamar mandi untuk jaga-jaga saja bila ada sesuatu yang darurat. Jadi, kita akan melihat kinerja pompanya dengan menekan on/off pada saklar tadi. Ini adalah kucuran air tanpa pompa pendorong. Dan ini menggunakan pompa pendorong. Kita lihat di shower. Ini semburan air tanpa pompa pendorong. Dan ini pakai pompa pendorong. Ada perbedaannya. Ini artinya pompa pendorong telah berfungsi dengan baik.
Berikutnya akan kita tes kinerja pemanas airnya. Kita coba dulu tanpa pompa pendorong. Kita putar bagian kerannya ke kiri. Ternyata airnya masih dingin. Kita tunggu saja dulu sebab jarak pemanas air ke kamar mandi ini 5 meter lebih. Nah, sekarang sudah mulai panas. Ini berarti pemanas air ini bisa bekerja dengan baik meski tanpa pompa pendorong. Panas airnya lumayan menyengat, padahal posisi tombol pembakarannya tadi di api kecil. Apalagi bila diposisikan di api besar. Kita coba pompa pendorongnya dihidupkan. Airnya tetap panas, tapi semburannya menjadi lebih kencang. Demikianlah video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mandi dengan air hangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.